Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pintu Rayyan atau pintu surga Rayyan yang diberikan kepada orang yang berpuasa ketika di akhirat kelak. Banyak orang yang tidak dijauhkan dari api neraka di bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, ikhwati barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, saat ini kita sedang bertemu dengan tamu yang sangat mulia, yang mayoritas kita semua atau bahkan seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini menyadari dengan kedatangan tamu ini, yaitu bulan Ramadan. Dan juga tidak sedikit dari kaum muslimin mengetahui fadilah, mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Yang dikatakan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka, bulan yang dibelenggu para jin dan setan, bulan yang penuh di dalamnya terdapat banyak ampunan, bulan yang setiap malamnya Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Namun tahukah kita, dari banyak keutamaan tadi, ada sisi lain dari bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Ternyata dari sekian banyak yang telah kita sebutkan ataupun tidak, ternyata banyak sekali kaum muslimin yang gagal pada bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa tahu? Dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak, lihat betapa banyak orang yang berpuasa, namun bagian yang dia dapatkan, ganjaran yang ia terima hanya sebatas lapar dan dahaga. Kemudian lanjutan hadisnya, wa rubba qaimin, dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail. Bisa kita katakan banyak orang yang melakukan salatut tarawih. Wa hadzuhu min qiyamihi illa sahar. Tidak ada yang ia dapatkan melainkan hanya rasa kantuk, rasa lelah, rasa begadang, tidak lebih dari itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Syuf, lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan kata rubba. Betapa banyak. Dalam bahasa Arab atau orang Arab, jikalau mengungkapkan sesuatu dengan jumlah yang banyak, mereka menggunakan kata rubba. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginfokan kepada kita semua bahwasannya banyak sekali orang yang gagal di bulan Ramadan ini, walaupun bulan Ramadan ini penuh dengan keutamaan. Lihat,
Dan ini kita berbicara orang yang berpuasa. Banyak yang gagal. Apalagi orang yang tidak puasa, tidak perlu kita bicarakan. Pasti dia gagal. Maka lihat saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang tidak diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pintu rayyan atau pintu surga rayyan yang diberikan kepada orang yang berpuasa ketika di akhirat kelak. Banyak orang yang tidak dijauhkan dari api neraka di bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita mengetahui itu, karena banyak orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan menganggap tidak ada resiko, tanpa resiko. Maka apapun yang dia ingin lakukan atau dia tidak melakukan apa-apa, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu. Justru orang yang tidak melakukan apa-apa, orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala justru akan mendapatkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh nyatanya saja. Memang kota suci Makkah kita ketahui bersama fadilahnya banyak. Jikalau kita salat di tanah haram, di Masjidil Haram, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita akan mendapatkan 100.000 kali lipat pahala dibandingkan kita salat di tempat yang biasa selain tanah haram. Namun sisi lainnya adalah jikalau kita bermaksiat di tanah tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa yang berlipat juga. Bahkan dikatakan orang yang hanya berniat saja untuk bermaksiat kepada Allah di tanah haram, maka dia diancam oleh Allah mendapatkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam waktu yang mulia, dalam tempat yang mulia, pasti ada resiko juga di balik itu. Maka beruntunglah orang yang memanfaatkan waktu yang mulia tersebut, dan merugilah orang yang menyia-nyiakan waktu mulia tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu faktor kegagalan pada bulan Ramadan adalah karena kita tidak menggantungkan diri, tidak bertawakal, tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita mengandalkan diri kita masing-masing. Banyak di antara kita mengandalkan ilmu yang telah kita miliki. Sudah banyak kajian Ramadan yang kita datangi. Sudah banyak pengalaman-pengalaman bulan Ramadan tahun lalu yang kita capai. Sehingga tahun ini kita mengandalkan itu semua tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sumber kegagalan yang utama. Ibnul Qayyim mengatakan di dalam perkataannya, "Fattawakkul nisfuddin." Tawakal itu setengah bagian dari agama. Wa nisfut tsani al-inabah. Dan sebagian sisanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innad din isti'anatun wa ibadatun. Karena agama ini sebenarnya sejatinya hanya ada dua unsur, yaitu meminta pertolongan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau buku-buku ulama baik dari dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis kita kumpulkan menjadi satu, kita bisa menarik tali simpul kesimpulannya, yaitu ada dua unsur dalam agama Islam ini, yaitu isti'anatun wa ibadah, meminta pertolongan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Fattawakkulu huwal isti'anah. Maka tawakal itulah sejatinya meminta pertolongan kepada Allah. Wal inabatu hiyal ibadah. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah kita. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Jangan sampai stop di situ. Namun lanjutan ayatnya, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah
Kami meminta tolong wahai Allah. Maka di bulan Ramadan ini kita harus mengandalkan dua unsur utama ini. Tidak hanya unsur ibadah saja. Kita hanya beribadah sebanyak mungkin. Namun kita lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakah kita bagaimana kisah para nabi terdahulu? Ingatkah kita kisah Nabi Musa ketika diperintahkan untuk mendakwahkan Fir'aun, untuk mendatangi Fir'aun? Apa yang dilakukan Nabi Musa pertama kali? Apakah Nabi Musa mencari orang, mengumpul kekuatan, mencari bala bantuan dengan makhluk? Tidak. Akan tetapi di dalam Al-Quran, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Wahai Rabb, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah urusanku, dan bukalah ikatan yang ada di mulutku ini, agar orang faham apa yang aku katakan. Lihat Nabi Musa. Kemudian juga Nabi Syuaib. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufik dari diriku ini melainkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi tawakkalt wa ilaihi unib. Dan hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan aku kembali kepadanya. Dan tentu saja Nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkah dengan cerita beliau ketika perang pertama dalam agama Islam, yaitu perang Badar, yang mana jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia merasa percaya diri? Padahal dia tahu diri dia adalah nabi terakhir, khatamun nabiyyin. Dia yakin Allah pasti akan memenangkan perang tersebut. Namun lihat Nabi Muhammad SAW ketika malam sebelum perang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai selendangnya jatuh. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau engkau kalahkan kami ketika perang ini, niscaya tidak ada yang akan menyembahmu setelah kejadian ini. Nabi kita Muhammad SAW saja meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengajarkan kita semua doa yang kita lantunkan setiap pagi dan petang dengan doa ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, kami meminta tolong kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau berikan urusan ini kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Jangan sampai kita mengandalkan diri kita walau sekejap mata. Lihat kisah para nabi. Siapa kita, siapa Nabi Musa. Siapa kita, siapa Nabi Syuaib. Siapa kita, siapa Nabi Muhammad. Mereka semua dijanjikan surga oleh Allah, tapi mereka masih meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan kefasihan kita, dengan kelancaran kita membaca Al-Quran, niscaya kita tidak akan bisa mampu menghatamkan Al-Quran kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja, contoh nyatanya sekarang pada salat Jumat, kita lihat apakah di luar sana jalanan kosong tidak ada laki-laki? Apakah di pasar tidak ada laki-laki yang tidak melaksanakan salat? Masih ada saja orang-orang yang berkeliaran di luar sana yang tidak melakukan kewajiban salat Jumat, dan dia mengetahui bahwasannya Jumat ini wajib, tapi masih saja mereka meninggalkan ini. Karena apa? Apakah karena mereka sakit? Tidak. Mereka sehat. Apakah karena mereka tidak kuat? Tidak juga. Namun mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diberikan hidayah agar bisa dilangkahkan kakinya menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd.
Ikhwati barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan tergantung bagaimana akhirnya. Naam, 100% benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, apakah dengan hadis ini kita membiarkan awal-awalan kita? Ya, memang kita masih di awal-awal Ramadan. Namun, apakah dengan kita mengetahui hadis tersebut, kita menyia-nyiakan awal ini? Maka tidak demikian wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memang bukan sekarang penentuan kemenangannya, tapi sebenarnya awal-awal inilah yang bisa menentukan bagaimana akhir kita. Betul bulan Ramadan puncaknya ada di 10 hari terakhir. Betul klimaksnya ada di malam Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti kita menyia-nyiakan awal Ramadan ini. Maka barang siapa yang belum bersegera, yang belum melakukan apa-apa di 3 hari ini, di 4 hari ini, maka secepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Quran, puasalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dan ihtisaban, mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa qiyamana. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.